Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu ayat yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Satu ayat saja saudaraku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku, satu ayat ini menarik untuk kita renungkan dan kita jadikan pegangan di dalam kita menjalani hidup yang terpanggil sebagai anak-anak Tuhan ini, saudara. Nah, diawali dengan pernyataan Tuhan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini penting sekali, saudaraku, bahwa kita ini bisa menjadi anak-anak Tuhan itu karena kita sudah dipilih, saudaraku. Kita ini dipilih sama Tuhan. Jadi Anda, saya itu dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita bertanya, Tuhan, mengapa engkau memilih aku? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Satu hal yang kita harus tahu, dia memilih kita karena dia mengasihi kita. Bukan karena aku punya kebaikan tertentu, memenuhi syarat, pinter, atau bisa dipakai Tuhan dalam bidang ini, bidang itu. Enggak sama sekali, saudaraku. Tuhan memanggil dan memilih kita itu karena hikmat Dia yang kita tidak bisa pahami. Jadi pemilihan Tuhan atas kita sebagai anak-anaknya, kita diselamatkan dan kita menjadi pewaris kerajaan sorga, itu adalah karena dia mengasihi kita. Itu saja. Nah, jadi ada 5 kata dari satu ayat ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu dipilih. Saudara dan saya, kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa aku sudah memilih Yesus, dibandingkan dari semua nabi-nabi yang lain, dari semua pengajar-pengajar, tokoh-tokoh agama, aku memilih Yesus. Itu sebetulnya keliru, saudaraku. Kalau saudara bisa berkata seperti itu sebetulnya karena Tuhan yang memilih kita. Paham ya, saudaraku ya? Sekarang ini saya bisa berkata, aku pilih Yesus. Ada lagunya juga ya, aku pilih Yesus. Tapi itu sebetulnya hasil dari Dia memilih kita. Kalau Tuhan tidak memilih kita, kita pun nggak bisa memilih Dia. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Supaya apa? Supaya jangan sombong gitu loh. Kalau kita yang milih gitu kan beda ya, saudara. Misalnya ada sepasang muda-mudi begitu ya. Kemudian si A ini, si pemuda ini berkata bahwa aku pilih dia. Emangnya kamu raja? Aku pilih dia itu emangnya kamu ini raja, kamu pangeran yang digandrungi oleh wanita-wanita sehingga ketika Anda memilih seorang wanita untuk menjadi pasangan Anda, itu seakan-akan Anda aku yang memilih dia, begitu kan? Nah, kalau sama Tuhan kita nggak bisa gitu, saudara. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini barang busuk, kita ini sampah. Kalau Tuhan memilih kita, Dia pungut kita dari sampah. Itu aja yang harus kita pahami. Jadi kalau bukan Tuhan yang milih kita, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi pemuda tadi itu kegeeran gitu, saudara, kalau dia bisa mendapatkan cinta dari seorang gadis begitu. Dia itu kegeeran, dia merasa bahwa aku yang milih kamu. Enggak, itu karena dia yang membuka hatinya mau sama kamu gitu loh. Nah, itu kan manusia, saudaraku. Ini bukan contoh yang
yang tepat, tapi saya ingin saudara memahami bahwa kita ini, ya tadi saya katakan, kita ini seperti sampah. Jadi kalau Tuhan memilih kita, dia pungut kita dari sampah. Kita ini seperti anak liar yang sama sekali nggak ada bagusnya, tapi Tuhan panggil kita, dia pilih kita, itu hanya karena kasih karunia-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lanjutannya, saudaraku. Dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Tuhan itu menetapkan kita. Dia panggil kita, dia pilih kita untuk sebuah maksud tertentu. Jadi ada ketetapan, ada destiny untuk setiap anak-anak Tuhan. Apakah itu? Ayat berikutnya, supaya kamu pergi. Jadi kita ini harus keluar, saudara, harus pergi. Beranjak dari keberadaan kita ketika kita ini dipanggil dan dipilihnya. Supaya kita pergi meninggalkan yang lama dan masuk ke yang baru. Petrus berkata dalam suratnya, kita ini dipanggil dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib itu. Jadi kita ini harus meninggalkan hidup lama, meninggalkan kebiasaan lama, itu pergi, saudaraku, meninggalkan akan semua yang menjadi kesenangan-kesenangan kita yang lama, yang tidak sesuai dengan Tuhan, itu harus kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa, berikutnya dikatakan, pergi. Jadi ada pergerakan, ada pergeseran, tidak tetap sama. Ya, tinggal di sampah, mestinya kan, ayo kamu keluar dari sampah setelah kamu aku pilih. Tetap tinggal di sampah, artinya tinggal dalam dosa. Bukan begitu. Kita harus meninggalkan kegelapan, meninggalkan dosa, pergi dari hidup lama, memasuki hidup baru. Nah, supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini yang poin yang keempat. Jadi poin pertama dipilih, ditetapkan, pergi, menghasilkan buah. Itu yang keempat, saudaraku. Jadi menghasilkan buah, sekali lagi buah. Tuhan menunggu buah apa yang akan dihasilkan oleh anak-anak yang sudah aku pilih ini. Nah, itu kita harus proaktif, saudaraku, menghasilkan buah. Tentunya kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri kita menghasilkan buah, tapi kita bisa menjadi sarana yang menghasilkan buah. Sebab buah itu adalah ada pemahaman ya, buahnya itu saya bagi menjadi 3, yaitu pertama buah roh, saudaraku. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-22-23 itu bicara tentang karakter Kristus, buah roh. Ini harus kita hasilkan. Ikut Yesus tapi nggak ada kasih, nggak ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, nggak ada. Bagaimana kita bisa disebut sebagai milik Kristus? Jadi kita harus menghasilkan buah. Bertahap, saudaraku. Kalau buahnya belum bisa banyak, ya kita berdoa dan kita mau taat dari ayat firman yang kita baca, kita renungkan, kita mentaati, dan dari situlah kita akan mulai menghasilkan buah-buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah buah pelayanan. Saudara, kita dipanggil itu untuk melayani Dia. Dan kalau melayani Tuhan, itu ada buah-buah pelayanannya, saudaraku. Tidak semua orang dipanggil sama. Ada 5 jawatan, ya, rasul, nabi, kemudian penginjil, kemudian gembala, dan juga pengajar-pengajar. Nah, tentunya buah pelayanannya dari 5 jawatan saja berbeda-beda. Nanti ada pelayanan-pelayanan yang lain, saudaraku. Ya, ada pelayanan pertolongan, pelayanan apa, tapi harus ada buahnya, buah pelayanan. Dan yang ketiga, ada buah, yaitu jiwa-jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, kita memberitakan akan kasih Kristus kepada orang-orang yang Tuhan hentar kepada kita, dan kemudian kita bawa kepada Tuhan. Itulah buah jiwa-jiwa. Nah, poin yang terakhir dikatakan, ya ini penting, dan menghasilkan buah, dan yang kelima, buahmu itu tetap. Saudaraku, tetap, artinya tidak berubah. Kemarin saya bercerita sedikit tentang David, ya, seorang anak muda yang diurapi
Tuhan dengan urapan Roh Kudus melalui doa penumpangan tangan Reinhard Bonnke, dia dipakai Tuhan luar biasa menghasilkan buah luar biasa. Buahnya mungkin bagus, saudara, tapi dia sendiri akhirnya bukan menjadi buah yang tetap. Dia undur dari Tuhan. Nah, saudaraku, kita mau diri kita sendiri sebagai buah yang tetap, kemudian pelayanan kita pun jangan awalnya saja bagus, tapi kemudian hancur berantakan. Kita rindukan buah itu tetap dan kita persembahkan sampai ke akhir. Jadi kalau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu memakamkan atau menguburkan jemaat itu adalah akhir kisah dari pelayanannya, saudaraku. Apakah dia sudah menggembalakan, apakah dia sudah membimbing akan jemaat-jemaat tersebut sampai pada akhir, setia sampai ke akhir. Nah, ini penting, saudaraku, buah yang tetap. Nah, kemudian dilanjut dengan kalimat, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Ada janji, saudaraku. Jadi kalau kita memenuhi akan 5 poin ini, menyadari kita dipanggil dan dipilih, kemudian kita sadar kita ditetapkan untuk pergi, dan kita betul-betul pergi meninggalkan yang lama, memasuki yang baru, dan kita menghasilkan buah, tadi ada buah roh, karakter, buah pelayanan, apa saja, dan buah jiwa-jiwa, dan yang terakhir buah itu tetap. Jadi ada pemuritan, ada pembinaan sampai akhir. Nah, saudaraku, kalau ini menjadi panggilan yang kita respon dengan benar, maka Tuhan berjanji, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dahsyat bukan? Tuhan Yesus memberkati.